Sahabat beriman, sepanjang sejarah Islam, kita mengenal ribuan tokoh agung mujahid, ulama dan pemimpin yang meninggikan kalimat Allah dan membela umat. Tapi di balik kejayaan itu, sejarah juga mencatat tokoh-tokoh kelam. Mereka bukan hanya lemah iman, tapi juga mengkhianati umat Islam. Dan pengkhianatan mereka bukan hal kecil. Mereka adalah sebab runtuhnya negeri-negeri Islam, hilangnya ribuan nyawa, dan runtuhnya kejayaan yang dibangun dengan darah dan doa para syuhada. Hari ini, kita akan mengenal 10 pengkhianat terbesar dalam sejarah Islam. Siapa mereka, bagaimana mereka berkhianat, dan bagaimana akhir hidup mereka? Nomor 10, Sultan Al-Kamil Al-Ayyubi. Ia adalah keponakan dari Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin besar yang membebaskan Al-Quds. Tapi berbeda jauh dengan sang pahlawan, Sultan Al-Kamil justru menyerahkan kota suci itu kepada tentara salib, bukan sekali, tapi 2 kali. Pada tahun 1219, saat pasukan salib mengepung Damyata di Mesir, Al-Kamil menawarkan Yerusalem sebagai barter agar Damyata tidak jatuh. Meski akhirnya gagal, ia kembali mengulanginya. Di tengah konflik internal dinasti Ayyubiyah, ia menyerahkan Yerusalem kepada Kaisar Frederick II dari Jerman demi dukungan melawan saudaranya. Yerusalem pun jatuh lagi dalam tangan salib selama 15 tahun akibat pengkhianatannya. Nomor 9, Ibnul Ahmar, penguasa Granada. Di Andalusia, Ibnul Ahmar memilih tunduk kepada Raja Kastilia, Fernando III. Ia berjanji setia kepada musuh Islam dan membantu mereka menaklukkan kota-kota Islam, termasuk Sevilla. Dia bahkan membujuk kaum muslimin agar menyerah kepada tentara salib. Sekitar 150 kota dan benteng ia serahkan demi mempertahankan tahtanya. Ia hidup dalam penghinaan sebagai raja bayangan selama puluhan tahun dan kerajaannya mengikuti jejak pengkhianatannya hingga Islam benar-benar terhapus dari Andalusia. Nomor 8, Ibnul Alkami, Menteri Kekhalifahan Abbasiyah. Di saat Baghdad terancam oleh serangan Mongol, Ibnu Alkami, seorang Syiah dan Menteri Kekhalifahan, justru menulis surat rahasia kepada Hulaguhan dan mengajaknya menyerang Baghdad. Ia membujuk Khalifah Al-Musta'sim untuk menyerah, lalu mendesak Hulagu agar membunuh sang khalifah. Akibat pengkhianatannya, ratusan ribu muslim tewas dalam pembantaian Baghdad tahun 1258 dan Kekhalifahan Abbasiyah runtuh setelah lebih dari 500 tahun berdiri. Ironisnya, Ibnu Alkami tak lama menikmati kekuasaannya. Hulagu sendiri memerintahkannya dieksekusi karena menganggapnya ganda pengkhianat yang juga bisa mengkhianati Mongol. Nomor 7, Badruddin Lulu, penguasa Mosul. Seorang budak Mamluk dari Armenia yang menguasai Mosul setelah mengkhianati tuannya, ia juga bersekongkol dengan Mongol, membantu penyerangan ke Baghdad dan menyambut Hulagu dengan hadiah. Ia menggantung para pembesar muslim di gerbang kota sebagai bentuk loyalitas. Tapi seperti biasanya, pengkhianat tak dipercaya. Setelah wafatnya Badruddin, putranya Ismail dihukum mati oleh Mongol, padahal sebelumnya mereka menjanjikan keselamatan. Nomor 6, Abu Abdullah Asy-Syahir, penguasa terakhir Granada. Ia merebut tahta dari ayahnya sendiri, lalu bersekongkol dengan musuh Islam, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Tak hanya memerangi pamannya demi tahta, ia juga membujuk rakyat Muslim Granada untuk menyerah. Dan pada tahun 1492, ia menyerahkan Granada, kota Islam terakhir di Andalusia, kepada kaum salib. Maka berakhirlah sejarah Islam di Spanyol setelah 781 tahun. Abu Abdullah pun hidup dalam hina di Maroko, menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan dan kenistaan. Nomor 5, Al-Mutawakkil As-Sa'di, Sultan Maroko. Demi melawan pamannya, ia meminta bantuan Raja Portugis, Sebastian I. Ia berperang bersama tentara Kristen melawan kaum muslimin sendiri. Tapi Allah tidak membiarkan pengkhianat menang. Dalam Perang Tiga Raja tahun 1578, ia tenggelam di sungai saat mencoba lari dari medan perang, sedangkan Sultan Muslim yang dibelanya gugur sebagai syuhada. Kekalahan Portugis jadi titik balik kekuatan Islam di Maruku. Nomor 4, Murad Giray, Raja Tatar, Crimea. Tahun 1683, saat pasukan Utsmaniyah mengepung Wina, Murad diberi tugas untuk mempertahankan jembatan vital dari pasukan Polandia. Tapi karena iri dengan kemungkinan kemenangan besar Karam Mustafa Pasha, ia membiarkan musuh melewati jembatan.
Pasukan muslim diserbu mendadak dan kalah telak, 15.000 syuhada, 10.000 tawanan, Pasha dihukum mati, dan Utsmaniyah kehilangan kekuasaan atas Eropa Timur selamanya. Murad diasingkan ke Bulgaria dan wafat dalam kehinaan. Nomor 3, Mir Ja'far, Panglima Muslim India. Tahun 1757, dalam Perang Palase melawan Inggris, Mir Ja'far menarik 50.000 pasukan muslim dari medan perang dan membiarkan pasukan Inggris yang hanya 3.000 menghancurkan pasukan Siraj ud-Daulah. Setelah kekalahan itu, Mir Ja'far ditunjuk menjadi penguasa boneka oleh Inggris di Bengal, wilayah terkaya di India. Maka dimulailah kolonialisme Inggris di India yang bertahan lebih dari 200 tahun. Nomor 2, Hunfuz Pasha, pengkhianat Mesir. Dalam Perang Tel el-Kebir tahun 1882, Inggris tak mampu menembus pertahanan Ahmad Urabi. Maka mereka menyuap Hunfuz Pasha, komandan pasukan sayap, untuk membuka jalan. Ia bahkan memasang lentera di jalan malam hari agar pasukan Inggris bisa menyelinap diam-diam. Esok paginya, pasukan Mesir diserbu secara tiba-tiba. Ahmad Urabi ditangkap dan Mesir pun jatuh ke tangan Inggris selama lebih dari 70 tahun. Hunfuz Pasha hidup sebagai pengkhianat yang dihina meski diberi gelar oleh penjajah. Nomor 1, Syarif Hussein bin Ali. Ia diangkat sebagai Syarif Mekah oleh Sultan Abdul Hamid II, namun di masa Perang Dunia I, ia memberontak terhadap kekhalifahan Utsmaniyah. Ia memimpin revolusi Arab besar, dibujuk oleh Inggris dengan janji palsu menjadi raja atas seluruh negeri Arab. Ia membantu Inggris merebut wilayah Palestina, Syria dan Yordania dari kekuasaan Muslim. Tapi akhirnya ia dibuang ke Siprus dan wafat dalam kesepian. Adapun Palestina justru diberikan kepada Zionis dan warisan Islam di negeri Syam hancur di bawah kolonialisme Barat. Sahabat, sejarah mengajarkan bahwa kejayaan Islam bukan hanya runtuh karena musuh dari luar, tapi karena pengkhianatan dari dalam. Dan mereka yang menggadaikan agamanya demi tahta, harta atau kekuasaan, berakhir dalam kehinaan, meski sesaat sempat merasa menang. Semoga kita dijauhkan dari sifat khianat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga umat ini dari fitnah besar, serta mengangkat kembali izah kaum muslimin di seluruh dunia. Wallahu a'lam.